Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari yang menghantarkan kita dalam istirahat tidur kita masing-masing. Mari kita membuka Alkitab di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-28. Begini firman Tuhan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Tema kita dalam pembacaan ini, jangan mencuri, bekerja keraslah. Sangat luar biasa nasihat dan anjuran yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Mereka yang sudah bertobat atau sudah lahir baru diingatkan supaya kehidupan lama, kehidupan yang tidak baik itu ditinggalkan. Tindakan-tindakan yang tidak memuliakan Tuhan itu harus ditinggalkan. Saya rasa hal ini sangat baik untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena manusia dituntut untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka yang sudah percaya, mereka yang sudah lahir baru, harus meninggalkan kehidupan lama, kehidupan yang penuh dengan kedagingan, yang penuh dengan hawa nafsu. Itu harus ditanggalkan dan harus mengenakan manusia baru. Kalau kita membaca Efesus pasal 4 ayat 24, begini firman Tuhan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Orang yang mengenakan manusia baru itu harus hidup dalam kekudusan yang sesungguhnya. Bukan kekudusan yang pura-pura. Kekudusan yang sesungguhnya, hidupnya tadi yang jahat, dia meninggalkan kejahatan itu, masuk ke dalam hidup yang benar, hidup yang baik, hidup yang teratur, hidup yang disiplin, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itu di ayatnya yang ke-28. Ini adalah satu perubahan. Satu perubahan karakter dan juga pikiran dan emosi terhadap orang yang sudah percaya. Firman Tuhan tadi berkata, orang yang mencuri, jangan ia mencuri lagi. Artinya orang yang dulunya hidupnya bobrok, hidupnya tak karuan, hidupnya jahat, mencuri, atau hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, itu jangan lagi. Dia harus hidup sekarang sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini luar biasa. Kenapa? Bukan hanya meninggalkan kehidupannya yang lama, hidup yang tidak baik, tetapi ada satu tuntutan ketika seseorang sudah percaya. Dia harus bekerja keras dan dia harus juga menolong orang lain. Orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang tidak mampu, itu harus ditolong. Dan ini kan baik. Dan ini sangat luar biasa. Bukan ketika
Ketika seseorang bekerja keras, dia memperoleh berkat, itu untuk dirinya sendiri. Tidak. Kata firman Tuhan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia tujuannya membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Inilah tujuan dari kehidupan yang baru. Ya. Inilah tujuan hidup dari pekerjaan yang baik. Dan Rasul Paulus bukan hanya menyampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Firman Tuhan ini juga disampaikan kepada kita. Pribadi lepas pribadi, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus, atau orang-orang yang sudah mengenakan manusia baru. Manusia baru yang dimaksud, Bapak Ibu, bukan kita ini hidup dalam kehidupan yang baru atau menjadi bayi atau mengalami perubahan fisik, bukan. Tetapi kehidupan baru itu perubahan pikiran, perubahan tindakan dari yang jahat ke yang baik. Atau cara pandang kita yang dulunya tidak sesuai dengan firman Allah, yang saat ini harus sesuai dengan firman Allah. Itu adalah mengenakan manusia baru. Atau yang dulunya kehidupan kita ini penuh dengan kedagingan. Salah satu contoh Bapak Ibu yang paling sering kita jumpai adalah malas. Malas itu suatu keinginan daging yang harus dilawan. Malas itu bukan hanya malas bekerja, tapi malas berdoa. Itu akan keinginan daging. Dan itu harus ditinggalkan. Keinginan daging jelas di ayat 28 tadi yang diambil salah satu contoh, itu mencuri. Dan firman Tuhan berkata, jangan mencuri lagi. Nah, itu adalah bentuk perubahan dalam kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, memberikan kekuatan serta pemahaman-pemahaman yang baru, dan mari kita hidup selayaknya hidup orang yang sudah percaya. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.